Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini materi pelajaran kita masih tentang panggilan hidup berkeluarga, tapi bagian yang ketiga, yaitu kita akan membahas hidup berkeluarga dengan dinamikanya. Jadi jika kemarin kita mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga dari sisi ajaran agama Katolik, kali ini kita akan mendalami bagaimana ajaran iman Katolik itu diterapkan dalam hidup berkeluarga. Sebelum kita mendalami lebih jauh tema pelajaran kita kali ini tentang panggilan hidup berkeluarga bagian yang ketiga, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, syukur kami haturkan atas rahmat cinta-Mu bagi kami. Kami akan memulai pelajaran agama kami. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik dan memperoleh pengetahuan yang berarti bagi hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi seperti di bagian pengantar sudah Ibu mengatakan bahwa kita akan mendalami tema kita kali ini, panggilan hidup berkeluarga bagian yang ketiga ini, dalam dua subtema ya, yaitu dinamika hidup berkeluarga dan nanti komunikasi dalam keluarga. Jadi panggilan hidup berkeluarga bagian yang ketiga ini adalah penerapan dari ajaran gereja tentang perkawinan dalam penghayatan hidup berkeluarga. Minggu lalu kita pelajari tentang bagaimana ajaran gereja tentang perkawinan dan hidup berkeluarga. Nah, sekarang prakteknya dalam hidup berkeluarga itu seperti apa? Pertama, mari kita lihat bersama dinamika hidup berkeluarga. Kita mulai dengan cinta sebagai dasar hidup berkeluarga. Gambarannya kira-kira seperti orang membangun rumah. Keluarga itu juga rumah tangga gitu ya. Kalau orang bangun rumah itu yang dibuat lebih dulu atau yang harus ada lebih dulu adalah pondasi. Nah, setelah itu baru rumahnya, bangunan rumahnya didirikan di atas fondasi itu. Sama dengan hidup berkeluarga atau berumah tangga. Harus lebih dulu ada fondasinya. Fondasinya adalah cinta. Jadi cinta adalah dasar hidup berkeluarga. Baru keluarga itu dibangun di atas dasar cinta tadi ya, fondasi cinta itu. Persekutuan hidup laki-laki dan perempuan mengandaikan adanya komitmen antara kedua belah pihak untuk bersatu jiwa dan raga. Jadi menikah itu kan bersatunya jiwa raga ya. Dua orang, laki-laki dan perempuan tadi. Maka untuk bisa sungguh bersatu, syarat mutlaknya adalah cinta yang mempersatukan mereka. Tanpa ada itu sebenarnya tidak bisa ya, atau tanpa cinta sebenarnya dasar hidup berkeluarga itu bukan dasar yang kokoh. Yang membuat kehidupan berkeluarga, perkawinan itu menjadi bangunan yang kokoh itu kalau dasarnya adalah cinta. Keluarga yang dibangun bukan atas dasar mencintai, melainkan misalnya demi status. Jadi menikah dengan si A gitu ya, karena mau mendapat status yang lebih tinggi misalnya. Atau demi harta, menikah dengan si ini karena dia punya harta yang banyak, jadi nanti bisa punya harta yang banyak juga. Atau bahkan ya, semata-mata untuk menyelamatkan status anak yang sudah lahir lebih dulu di luar pernikahan, agar anaknya dalam tanda petik tidak menjadi menjadi anak haram, statusnya bukan anak haram begitu, maka menikah untuk menyelamatkan anak ini. Nah, alasan-alasan ini semua bukanlah dasar yang kokoh. Keluarga yang dibangun atas dasar ini bukan keluarga yang juga akan tahan banting begitu, akan tahan menghadapi segala badai karena dasarnya nggak kokoh. Harus dasarnya cinta, baru segala tantangan, rintangan, kesulitan itu bisa diatasi.
Lalu kita harus memahami juga bahwa cinta itu bukan sekali jadi, bukan yang penting sudah ada cintanya. Oh ini sekarang kami memang menikahnya atas dasar cinta nih. Oh lalu sudah beres gitu ya. Enggak, cinta itu bukan sekali jadi, tapi dia harus terus dibina, harus terus dipupuk begitu. Nah, bagaimana membina cinta dalam hidup perkawinan dan berkeluarga? Pertama, menghargai teman hidup sebagai partner. Jadi suami atau istri itu dipandang sebagai partner, gitu ya. Partner itu rekan, mitra yang setara, sederajat. Jadi dalam hidup berkeluarga itu sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Agar cinta dalam hidup berkeluarga ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, perlu suasana partnership antara suami dan istri. Partnership itu tadi kesederajatan, semitra ya, serekan. Partnership, persekutuan berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga keduanya menjadi partner yang satu rasa dalam memperjuangkan satu kepentingan bersama. Jadi karena mereka sederajat, mereka bisa berjuang untuk kepentingan bersama, sama-sama berjuang untuk mencapai kepentingan bersama itu. Yang kedua, cinta kasih itu harus menjadi cinta kasih yang saling memberi dan menerima. Kedua partner harus saling menyerahkan diri tanpa reserve, tanpa perhitungan untung rugi maksudnya. Bukan saya memberi atau mencintai karena saya mau mendapatkan sesuatu gitu ya untuk diri saya sendiri. Tidak bisa cinta kasih yang seperti itu dalam hidup perkawinan. Hidup perkawinan membutuhkan cinta yang tanpa reserve, bebas, rela, jauh mengatasi perasaan romantis belaka, melampaui dorongan nafsu semata-mata, saling menyerahkan diri demi kebahagiaan yang lain secara menyeluruh dan tetap. Jadi sama sekali tidak ada cinta egois di sini. Kalau ada cinta yang egois itu tidak mungkin bisa hidup perkawinan dan berkeluarganya ini berlangsung ya, terus sampai selamanya bahkan. Nah, sekarang mari kita lihat suami istri ini punya hak dan kewajiban apa, dan lalu mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak apa. Suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sama. Jadi karena keduanya partner, sederajat, semitra tadi itu, sama haknya, sama kewajibannya. Menyangkut hal-hal yang mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan, sama ya. Jadi bukan berarti yang istri kewajibannya banyak lalu suami haknya yang lebih banyak, enggak, sama-sama haknya, sama-sama kewajibannya. Lalu sebagai orang tua, mereka berdua punya kewajiban berat dengan sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anaknya. Jadi tugas orang tua itu adalah mendidik anak, baik segi fisik, sosial, kultural, moral maupun religius. Jadi segala bidang hidup, dimensi hidup si anak itu harus menjadi tanggung jawab orang tuanya, supaya dididik anaknya dalam segala dimensi hidup itu. Nah, lalu bagaimana tugas dan kewajiban dalam keluarga? Tugas dan kewajiban dalam keluarga ini kaitannya dengan cinta yang tadi menjadi landasan dan harus terus mewarnai hidup perkawinan itu. Tugas dan kewajiban dalam keluarga itu muncul dari cinta yang menjadi landasan kehidupan perkawinan. Cinta kasih yang total itu kan tadi memberi ya, memberi lalu menerima, merupakan penyerahan seluruh diri. Cinta kasih itu harus merupakan penyerahan seluruh diri sampai mencakup pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam keluarga. Artinya tugas dan kewajiban itu menjadi pernyataan dan bukti cinta kepada teman hidup dan anak-anak. Kalau ibu mencintai suami dan anak-anak, maka tugas dan kewajiban yang dilaksanakannya di rumah itu adalah wujud nyata dari cinta kasihnya terhadap suami dan anak-anak. Begitu juga yang suami bekerja misalnya ya, dia bekerja itu karena merupakan ungkapan cintanya terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu juga anak-anak.
Ada pembagian tugas di rumah, yang ini nyuci piring, misalnya yang ini nyapu, misalnya tugas-tugas lain. Tugas-tugas itu harus dilaksanakan bukan dengan terpaksa, dengan ngomel-ngomel begitu ya, tetapi harus disadari, laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab dan sukarela, karena ini menjadi pernyataan cinta kita anak kepada orang tua atau kepada saudara yang lain. Jadi kita melaksanakan tugas itu menerima dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan sukarela. Ini pernyataan cinta kita. Ini yang dimaksud tugas dan kewajiban dalam keluarga, itu adalah pernyataan dan bukti cinta ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mencintai total, menyerahkan seluruh diri, termasuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam keluarga. Nah, sekarang mari kita rinci satu-satu, apa sih tugas suami, apa tugas istri, lalu mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak. Pertama, tugas suami dulu terhadap istri dan keluarga. Suami itu kepala keluarga. Dia memberi nafkah lahir, karena itu dia punya pekerjaan, ya. Tapi juga bukan hanya lahir, batin juga terhadap istri dan keluarganya. Ya, batin berarti bukan berarti sudah tercukupi kebutuhan fisiknya, makan ada, pakaian lengkap, rumah juga sudah dengan fasilitas-fasilitas. Itu belum cukup, tetap perlu ada segi batinnya ya, dorongan, semangat, kasih sayang, dukungan begitu. Itu perlu diberikan kepada istri dan anak-anak. Lalu suami juga menjadi partner istri. Sebagai partner tadi ya, karena memang suasananya adalah suasana partnership yang terjadi dalam keluarga itu. Dengan menjadi partner, dia menjadi pendamping, penolong, pemberi semangat kepada istrinya. Lalu juga sebagai kekasih bagi istrinya. Hidup sebagai kekasih itu jangan dipikir hanya terjadi pada saat pacaran aja, tapi harus terus berlangsung selama hidup perkawinan. Lalu apa kewajiban istri? Kewajiban istri terhadap suami dan anak-anak, kalau suami itu adalah kepala keluarga, istri adalah hati dalam keluarga. Jadi sebagai hati, dia menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Jadi istilahnya istri atau ibu itu menciptakan home dalam rumah itu, jadi suasananya ya. Lalu selain itu, kalau suami partner istri, istri juga partner suami. Jadi dia membantu suaminya dalam tugas dan karir. Entah bekerja atau tidak istrinya, tapi dia tetap juga menjadi partner bagi suaminya. Dia bisa memberi pendapat ya, jadi mendukungnya itu secara rasional maupun afektif terhadap suaminya atau terhadap pekerjaan atau karir suaminya. Kalau suami kekasih istri, jadi istri juga kekasih suami, sama ya, karena keduanya sama-sama dalam hidup perkawinan itu. Maka seorang istri harus tetap merawat diri supaya tetap tampil cantik tetap tampil sebagai kekasih yang cantik. Seperti tadi, hidup perkawinan tuh harus juga menghayati relasi kasih keduanya itu seperti memang mereka kekasih seperti waktu pacaran. Jangan hanya sudah berhenti ketika waktu pacaran aja sebagai kekasihnya gitu. Tetap harus berlangsung dalam hidup perkawinannya. Nah, tugas dan kewajiban suami dan istri yang kita lihat tadi satu persatu itu tidak bisa kita patok berdiri sendiri. Jadi kalau suami seperti ini, sudah seperti itulah suami. Istri yang lain begitu. Suami begini, istri begini, nggak boleh dicampur aduk, nggak gitu ya. Keduanya saling melengkapi. Apalagi di zaman sekarang di mana kesetaraan gender semakin dihayati dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak bisa dipatok. Misalnya suami bekerja tadi kan, memberi nafkah lahir. Istri juga zaman sekarang banyak yang bekerja dan mendapat nafkah juga untuk keluarganya. Jadi tidak bisa dipatok secara kaku, saling melengkapi. Nah, lalu bagaimana tugas mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak? Tadi sudah sedikit kita singgung. Tugas utama orang tua adalah mendidik anak.
terutama menyangkut pembentukan akal budi. Tapi tidak cukup pembentukan akal budi, kehendak, perasaan, supaya anak ini menjadi satu pribadi yang harmonis, matang, dan bahagia. Jadi tugas mendidik anak tuh jangan dipikir hanya cukup dengan menyekolahkan anaknya, ya, memberi tanggung jawab pendidikan itu kepada sekolah begitu. Enggak, tetap yang punya tanggung jawab utama adalah orang tua. Segala dimensi hidup si anak adalah tanggung jawab orang tuanya untuk mendidiknya, supaya dia menjadi tadi pribadi yang harmonis, matang, dan bahagia. Untuk itu, orang tua harus punya pandangan atau visi tentang anak yang benar. Pertama, bahwa anak-anak harus dipandang sebagai mahkota cinta ayah ibu. Anak adalah buah cinta orang tuanya. Jadi tidak dipandang sebagai beban, ya. Justru ini orang tuanya saling mencintai, laki-laki dan perempuan, suami istri, ayah ibu ini saling mencintai. Buah cinta mereka adalah anak ini. Jadi sungguh-sungguh dipandang sebagai buah cinta. Anak juga membuat seorang laki-laki menjadi ayah sungguh-sungguh dan seorang perempuan menjadi ibu yang sejati. Jadi dengan mengadakan dan membesarkan anak, suami istri saling memberi kesempatan untuk menemukan bakat keibuan dan kebapaan. Seorang perempuan bakat keibuannya akan timbul dengan dia punya anak atau membesarkan anak-anak. Begitu juga seorang laki-laki, bakat kebapaannya timbul ketika dia punya anak dan membesarkan anak-anak. Lalu pandangan yang harus juga dimiliki oleh orang tua, bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Maka anak harus diberi kesempatan berkembang bukan menurut rencana orang tuanya, tetapi menurut rencana Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan setiap orang itu unik, khas, ya. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang. Maka setiap orang harus diberi kesempatan untuk berkembang menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi maunya orang lain begitu. Orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kepada anaknya, pengen anaknya jadi ini. Nah, anaknya sendiri punya kekhasan apa, punya keunikan apa, punya bakat apa, dan seterusnya. Tugas orang tua adalah mengarahkan anaknya untuk berkembang menjadi dirinya sendiri dengan apa yang dia miliki, dengan keunikannya, dengan kekhasannya. Maka dia akan berkembang menurut rencana Tuhan yang memang sudah diberikan oleh Tuhan dalam dirinya. Kemudian mari kita lihat sekarang apa tugas dan tanggung jawab keluarga dalam masyarakat. Kalau yang tadi kan intern keluarga, ya. Sekarang perlu kita sadari bahwa keluarga ini punya tugas dan tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Prinsipnya begini, gereja itu pada hakikatnya bersifat misioner. Misioner itu artinya punya tugas perutusan. Tugasnya adalah melanjutkan karya Kristus untuk mewartakan, melanjutkan, dan mewujudkan kerajaan Allah. Jadi mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah itu kan tugas Yesus dulu, ya, atau misi Yesus. Nah, setelah Yesus tidak ada secara fisik lagi di dunia ini, yang melanjutkan tugas itu adalah gereja. Yesus tetap hadir dalam Roh Kudus dengan mendampingi gereja. Jadi gereja punya tugas perutusan. Nah, sakramen itu adalah bagian integral gereja. Artinya lahir dari gereja. Gereja yang melahirkan sakramen-sakramen itu. Maka kalau gerejanya bersifat misioner, apa yang lahir dari gereja ini juga bersifat misioner. Termasuk sakramen-sakramen yang lahir dari gereja itu juga bersifat misioner. Nah, salah satu sakramen itu adalah sakramen perkawinan. Maka sakramen perkawinan juga bersifat misioner. Nah, apa artinya sakramen perkawinan bersifat misioner? Artinya gini, sakramen perkawinan tidak boleh dimasuki hanya demi kepentingan kedua mempelai dan keluarga, tetapi harus demi kepentingan seluruh masyarakat. Jadi maksudnya orang menikah bukan demi dirinya sendiri, berdua, atau keluarga yang dibangunnya beberapa, ya, dengan hadirnya anak-anak, lalu yang mulai fokusnya hanya pada keluarga itu aja. Tidak cukup, tapi harus demi kepentingan seluruh masyarakat. Artinya keluarga itu punya tugas dan tanggung jawab juga terhadap masyarakat sekitarnya terutama. Tugasnya apa?
memberi kesaksian bagi masyarakat, bagi dunia bahkan tentang cinta, perhatian dan kerahiman Allah. Nah, jadi melalui cinta kedua mempelai suami istri, lalu cinta yang dihayati oleh keluarga itu sebagai satu kesatuan, keluarga-keluarga lain atau masyarakat bisa melihat, oh seperti itu toh Allah mencintai, oh seperti itu toh Allah memperhatikan, oh seperti itu toh kerahiman Allah. Jadi kesaksian memang bermula dalam keluarga, ya, di dalam keluarga itu sendiri intern. Yang menjadi saksi harus kedua mempelai, suami istri ini sebagai pasangan, tapi kemudian keluarga ini seluruhnya dengan anggota-anggota yang lain sebagai satu kesatuan. Jadi sampai masyarakat atau keluarga-keluarga lain menyaksikan cinta mereka dan melihat bahwa melalui cinta mereka itu Allah sendiri mencintai. Nah, bagian kedua itu tadi bagian pertama ya, dinamika hidup berkeluarga. Ini sebenarnya juga bagian dari dinamika, tetapi kita lebih ke soal komunikasi dalam hidup berkeluarga. Bentuk-bentuk komunikasi dalam hidup perkawinan dan berkeluarga itu ada 4. Pertama, diskusi. Diskusi itu artinya bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk membicarakan suatu masalah. Jadi ada masalah tertentu lalu mulai dibicarakan. Ini tarafnya taraf pikiran ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Masing-masing pihak harus mau bertanya dan ada yang mendengarkan, memperhatikan begitu ya. Itu terjadi komunikasi. Yang kedua adalah dialog. Kalau diskusi itu tarafnya taraf pikiran, dialog itu komunikasi dari hati ke hati. Jadi tarafnya di hati ya. Dengan saling mengutarakan isi hati dan perasaan. Hasil dialog itu adalah lebih saling mengerti dan menghangatkan relasi. Jadi karena yang didialogkan itu adalah perasaan, isi hati, yang dikomunikasikan itu adalah isi hati, maka hasilnya nanti ada saling pengertian. Kalau begitu juga relasi semakin hangat. Bentuk ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu yang diungkapkan dengan senyuman, belayan tangan, pandangan begitu ya. Jadi dengan tubuh, bukan dengan kata-kata, tapi dengan anggota tubuhnya, dengan matanya memandang bagaimana, senyuman, belayan tangan dan seterusnya untuk mengungkapkan cinta, perhatian dan kasih sayang. Nah, dengan bahasa tubuh ini terciptalah suasana akrab dan mesra. Ini bentuk komunikasi juga. Nah, bentuk komunikasi yang paling intim adalah hubungan seks. Hubungan intim dan menyeluruh dalam relasi suami istri. Hubungan seks adalah perwujudan nyata dari bersatu padunya dua pribadi. Jadi kita tahu tadi pernikahan itu memang bersatu padunya dua pribadi ya, perempuan dan laki-laki. Bersatunya itu nggak cukup jiwa, tapi juga raga. Nah, persatuannya ini adalah wujud nyatanya dalam hubungan seksual. Sebenarnya hubungan seksual adalah masalah seluruh hubungan sepanjang hari. Artinya sudah terjadi diskusi, sudah terjadi dialog, bahasa tubuh juga sudah diungkapkan, saling pengertian sudah muncul, seide sudah gitu ya. Suasana akrab dan mesra juga sudah tercipta sepanjang hari. Nah, kalau ini semua terjadi, bentuk-bentuk komunikasi ini semua terjadi, maka hubungan seks menjadi hubungan yang bermakna. Tetapi kalau misalnya mereka sebenarnya tidak sepakat, mereka tidak satu hati, tidak ada saling pengertian, suasana akrab dan mesranya juga tidak ada misalnya, tapi hubungan seksnya terjadi, itu ya hubungan seks yang tanpa makna jadinya. Hanya raga bersatu tapi jiwa tidak. Begitu maksudnya. Jadi hubungan seks adalah masalah hubungan sepanjang hari yang dibangun, yang sudah dibangun gitu ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi yang tepat? Ada kesediaan mendengarkan. Kesediaan mendengarkan itu artinya kita bukan hanya
mendengar dengan telinga gitu ya, tapi mendengarkan sampai dengan pikiran, hati, segenap indera. Jadi penuh perhatian. Ini baru kita bisa berkomunikasi dengan tepat. Kalau enggak ya orang ngomong kita hanya anggap angin lalu aja, atau kalau mengomentari ya seadanya begitu. Nah, itu bukan berkomunikasi yang mendalam ya. Lalu ada keterbukaan. Terbuka untuk menyatakan diri secara jujur apa adanya. Jadi kalau mau berkomunikasi ya terbuka, jujur aja. Juga keterbukaannya dua arah, menerima orang lain, jadi memberikan diri dengan menyatakan diri secara jujur apa adanya, tapi juga menerima orang lain apa adanya. Itu jadi dua arah ya terbukanya. Kemudian sikap saling percaya, perlu ini untuk menjadi komunikasi yang baik. Dengan sikap saling percaya, orang mau menyerahkan diri dan masa depan ke tangan teman hidup. Jadi percaya pada teman hidupnya, maka dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada pasangannya ini. Seluruh masa depannya bahkan dipercayakan kepada pasangannya ini. Nah, ini cara berkomunikasi yang tepat. Kemudian beberapa rintangan dalam komunikasi, coba kita lihat agar kita perlu bisa menyadari ini ya. Dan kalau berkomunikasi, rintangan ini sedapat mungkin dihilangkan. Kepentingan diri sendiri, egoisme begitu ya, itu harus ditinggalkan. Emosi berlebihan juga tidak bisa kita berkomunikasi dengan baik kalau emosinya berlebihan. Permusuhan, bagaimana bisa kalau terjadi permusuhan ya, ini rintangan dalam komunikasi. Pengalaman masa lampau juga seringkali merintangi, maka perlu dilihat pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung tidak perlu. Pembelaan diri, jadi merasa diri selalu benar sehingga orang lain dipandang salah gitu. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik kalau seperti itu? Hubungan yang retak dan tak serasi ini juga akan menimbulkan komunikasi yang sulit gitu ya, menyulitkan komunikasi yang baik. Maka hubungan itu harus serasi. Nah, sekarang kita lihat tantangan dalam hidup perkawinan dan kesulitan dalam hidup perkawinan. Ada dua kelompok, ada dari dalam, ada dari luar. Dari dalam itu bisa kita rinci lagi, kebosanan dan kejenuhan, perbedaan pendapat dan pandangan, ketidakserasian dalam hubungan seksual, perzinahan, perselingkuhan, dan kemandulan. Sedangkan dari luar itu ada pengaruh negatif dari masyarakat dan masalah-masalah lain juga banyak. Nah, mari kita lihat satu persatu yang dari dalam dulu. Pertama, kebosanan dan kejenuhan. Sangat mungkin terjadi dalam hidup perkawinan itu ini timbul kebosanan dan kejenuhan. Namanya tiap hari bersama, sehari berapa jam bersama terus begitu ya, bisa timbul kebosanan dan kejenuhan. Maka supaya ini bisa diminimalisir, cinta yang romantis yang dimiliki sejak masih pacaran itu harus naik kelas, harus diganti dengan cinta yang rasional. Jadi dengan rasio yang menguasai ya, bukan hanya perasaan melulu gitu. Kalau romantis tuh rasa-rasa aja melulu perasaan. Tapi kalau cinta yang rasional itu cinta dengan rasionya ikut berperan. Cinta dengan dimensi tanggung jawab yang lebih kuat. Jadi mikir juga tanggung jawab nih, tanggung jawab kepada teman hidup dan anak-anak. Nah, kalau cinta yang seperti ini tidak akan gampang bosan atau jenuh lalu kemudian mau ganti suasana. Perbedaan pendapat dan pandangan. Namanya dua orang, dua pribadi memang ya sudah disatukan oleh Allah menjadi satu gitu ya. Tapi secara manusiawi tetap kita masih dua. Tetap ada dua orang, dua pribadi, dua kepala, dua latar belakang. Nah, seringkali terjadi perbedaan. Sebenarnya ini wajar. Namanya dua tadi itu ya, bertemu lalu terjadi perbedaan itu wajar sebenarnya. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat dan pandangan harus disikapi dengan tepat, yaitu diselesaikan dengan kepala dingin, perlu menghormati pendapat dan keyakinan teman hidup, pasangan gitu ya. Jangan memaksakan pendapat atau minta orang lain ikut pendapat kita gitu. Nah, itu yang
bikin kacau. Ketidakserasian dalam hubungan seksual ini juga harus disadari. Jadi seringkali si istri atau suami, bisalah dua-dua pihak, salah satu atau dua-dua tidak sedang dalam keadaan yang pas untuk melakukan hubungan seksual misalnya ya. Nah, perlu tenggang rasa, perlu ada pengertian di antara keduanya. Oh, istri saya sedang apa? Oh, suami saya sedang capek misalnya. Nah, itu perlu ada tenggang rasa supaya harus timbul saling pengertian dulu. Perzinahan, perselingkuhan. Nah, ini banyak sih sebabnya yang menyebabkan hal ini ya, banyak hal yang menyebabkan hal ini. Tapi kalau ini terjadi, jalan satu-satunya dalam perkawinan Katolik, jalan satu-satunya adalah bertobat, saling mengampuni, lalu membaharui cinta yang ikhlas demi kebahagiaan seluruh keluarga. Tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain itu berarti caranya bubar sudah. Caranya hanya bertobat. Yang melakukan perzinahan, perselingkuhan bertobat, lalu keduanya saling mengampuni, begitu, dan mulai membaharui cinta kembali demi kebahagiaan seluruh keluarga. Kalau hidup perkawinan dan keluarganya itu mau berlangsung lagi terus. Kalau enggak ya bubar, berarti hidup perkawinan dan keluarganya tidak bisa diteruskan. Nah, itu bukan perkawinan Katolik. Kemandulan ini artinya ada sesuatu yang salah dalam, entah salah satu atau dua-dua, bisa juga tidak selalu harus perempuan ya. Kemandulan juga bisa dialami oleh laki-laki sehingga keduanya tidak bisa punya anak. Ini bukan berarti hubungan seksual tidak terjadi. Berbeda dengan waktu Ibu menjelaskan tentang impotensi di pertemuan sebelum ini. Kalau impotensi itu tidak terjadi hubungan seksualnya. Kalau kemandulan hubungan seksualnya terjadi, cuma tidak bisa punya anak, begitulah. Nah, kalau ini yang terjadi, jangan berhenti saling mencintai, pakai akal budi, coba periksakan diri ke dokter. Mungkin kemandulannya bersifat sementara sehingga bisa diobati. Nah, yang paling tahu adalah yang berkompeten ya dokter. Tapi seandainya kemandulan itu bersifat tetap, ya dalam perkawinan Katolik harus diterima kenyataan itu. Perkawinan Kristen tetap mempunyai arti yang dalam meski tanpa mendapat anak sendiri, anak kandung maksudnya. Ibu sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelum ini juga soal tujuan perkawinan, dalam tujuan perkawinan ya. Jadi anak itu memang bisa jadi membantu kebahagiaan suami istri, tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan suami istri. Sehingga kalau tidak dapat anak bukan berarti suami istri tidak bisa bahagia. Yang paling menentukan adalah mereka berdua. Jadi bukan berarti kalau tidak dapat anak lalu perkawinan boleh dibatalkan atau diceraikan. Nah, itu tantangan dari dalam perkawinan itu sendiri ya. Sekarang yang dari luar, ada pengaruh atau suasana negatif yang bisa mengganggu atau mengaburkan martabat perkawinan. Lalu perkawinan dilihat tidak lagi sakral, tidak lagi suci, tidak lagi punya makna yang mendalam begitu. Beberapa hal yang mengganggu itu, yang dapat mengganggu itu, kawin cerai yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, dengan begitu mudahnya orang kawin lalu cerai, kawin dan cerai begitu, sebagian orang merasa kalau gitu perkawinan kok nggak ada maknanya ya gitu. Jadi kabur martabat perkawinan yang sedemikian dalam itu. Yang kedua, suasana dan kebiasaan berpoligami dan menyeleweng. Kita tahu di masyarakat kita banyak juga terjadi yang seperti ini. Seorang laki-laki punya banyak istri, lebih dari satu lah, atau seorang istri punya lebih dari satu suami, itu poligami namanya. Nah, lalu kita mulai bertanya-tanya juga melihat perkawinan seperti itu banyak. Katanya perkawinan sedemikian rupa, sakralnya, sucinya, kok ini bisa? Atau lagi menyeleweng, lebih parah lagi ya. Nah, ini membuat makna perkawinan itu menjadi, martabat perkawinan itu menjadi kabur. Yang ketiga, cinta bebas dan pelacuran dalam berbagai bentuk.
Nah, ini juga banyak terjadi kan di masyarakat kita. Lalu kita kalau melihat kenyataan itu, kita mulai bertanya-tanya tentang tadi kesucian perkawinan. Media massa dan sarana-sarana lain yang bersifat pornografis ini juga bisa mengaburkan martabat perkawinan. Nah, masalah-masalah lain yang timbul dari luar yang bisa mengganggu, yang menantang perkawinan kita, itu adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang morat-marit misalnya. Jadi keadaan ekonomi ini juga kadang menjadi masalah gitu ya kalau tidak tertata dengan baik. Maka dalam persiapan perkawinan Katolik itu diberikan juga materi tentang ekonomi rumah tangga. Jadi mengatur perekonomian rumah tangga bagaimana supaya perekonomian rumah tangga ini nggak morat-marit begini nih. Karena kalau morat-marit itu juga menjadi kesulitan tersendiri untuk hidup perkawinan. Juga harus disadari bahwa dalam setiap kesulitan yang timbul apapun itu, suami istri harus jujur dan terbuka satu sama lain. Dengan mereka jujur, mereka terbuka, bicara bersama masalah yang mereka hadapi, maka bisa dicari jalan keluarnya. Lalu mereka bisa menyelamatkan perkawinan mereka. Jangan diam-diaman atau tidak jujur, nanti kemudian di waktu yang akan datang sekali ketahuan udah parah begitu ya. Nah, itu tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan. Upaya mengatasi tantangan itu tadi sudah ya, kita harus jujur dan terbuka, itu salah satu juga. Maka ini komunikasinya harus ada, komunikasi yang mendalam sampai ke tingkat perasaan, saling percaya, kesediaan mendengar, saling mengampuni. Jadi ada komunikasi tadi, jujur, terbuka, dan melibatkan perasaan, rasa percaya, juga bahkan rasa pengampunan, sikap mengampuni. Mengusahakan keterbukaan, mau memberi masukan, ada dalam suasana persaudaraan antara suami istri dan anak-anak. Lalu penting juga doa bersama. Jadi kalau ada kesulitan sih ya, tapi dalam hidup perkawinan dan berkeluarga itu harus ada kebiasaan berdoa bersama. Jangan meremehkan kekuatan doa. Doa bersama itu sarana untuk membina hubungan antar pribadi. Yakinlah bahwa dalam doa bersama yang mungkin simpel aja ya cara doanya itu, tetapi ketika keluarga itu berkumpul berdoa bersama, relasi antar pribadi itu tercipta. Roh Allah bekerja menyatukan pribadi-pribadi ini. Yakinlah itu. Maka doa bersama perlu sekali dalam hidup perkawinan dan berkeluarga. Segala macam kebijakan dibicarakan bersama. Jadi kalau mau ada rencana, bicarakan bersama. Direncanakan bersama, dibicarakan bersama. Lalu kalau sudah direncanakan bersama, tahu semua gitu ya, resiko yang akan terjadi dan hasilnya pun akan diterima bersama. Kalau hanya satu orang yang merencanakan lalu tiba-tiba ada resiko, semua harus menerima, ya mungkin pada nggak mau tanggung jawab jadinya. Nah, karena itu harus dibicarakan bersama. Nanti disepakati, kemudian resiko dan hasil juga akan diterima bersama. Ini bagian terakhir sebagai penguatan kesetiaan dalam cinta kasih. Bila terjadi gejolak dalam keluarga, gejolak itu bisa terjadi kalau misalnya kelahiran si buah hati, kelahiran anak ya. Jadi ada anak lahir. Ini bisa menjadi hal-hal yang ditunggu, sesuatu yang ditunggu, didamba-dambakan bisa jadi memang, tetapi bisa juga menimbulkan gejolak dalam keluarga itu. Ketidakcocokan atau kebosanan terhadap pasangan, tadi kita sudah singgung juga sedikit, sampai kehadiran orang ketiga. Nah, ini bisa menimbulkan gejolak tadi ya. Kesibukan kerja, jadi saking sibuknya kerja, keluarganya tidak begitu diperhatikan. Kewajiban moral terhadap keluarga induk. Maksudnya misalnya terhadap orang tua, terhadap adik-adik misalnya, si suami atau istri ini kakak gitu ya. Lalu dia mau membantu orang tuanya, mau membantu adiknya. Nah, itu yang dimaksud kewajiban moral terhadap keluarga induk. Nah, ini harus dibicarakan bersama dengan pasangannya. Tidak boleh dia ambil tindakan sendiri. Segala kepentingan harus ditempatkan dalam semangat dan sikap dasar demi dan atas nama cinta.
Jadi kalau demi dan atas nama cinta itu pasti bisa dicarikan solusi dari setiap masalah yang timbul. Karena ekspresi cinta itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Ya, jadi kalau suami mencintai istri, istri mencintai suami dengan ekspresi-ekspresi seperti ini, maka segala hal yang mereka hadapi, segala masalah, segala tantangan pasti bisa dilalui bersama. Makna cinta adalah love is not finding the right person, but is being the right person. Artinya, coba diterjemahkan, cinta bukan berarti menemukan orang yang tepat, tapi cinta adalah menjadi orang yang tepat. Maksudnya kita bukan, oh ini pasangan saya, oh ini orang yang tepat untuk saya, cocok bagi saya gitu. Bagi saya jadinya ya kan. Akhirnya yang dilihat adalah cinta dirinya. Tetapi cinta yang benar itu adalah menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita. Bagaimana kita justru menjadi orang yang tepat baginya. Itulah arti mencintai yang sesungguhnya. Jadi cinta itu justru untuk orang lain, ya, bukan kembali ke diri kita sendiri. Untuk itu butuh sikap dasar kesetiaan dalam cinta kasih terhadap pasangan. Nah, seperti sudah kita pelajari juga sebelum ini, cinta itu perlu setia. Seperti Allah setia mencintai manusia, seperti Kristus setia juga mencintai manusia. Kristus juga setia kepada Bapa, terhadap tugasnya. Sampai mati dia melaksanakan tugasnya terhadap umatnya, terhadap gereja. Sampai mati juga demi orang yang dicintainya ini, walaupun dia sering dikhianati, dikecewakan, ditolak, tetap aja mencintai. Nah, kalau teladan cinta ini yang dipraktekkan dalam hidup perkawinan suami istri, pasti keluarganya akan bertahan sampai akhir. Demikian materi pelajaran kita tentang panggilan hidup berkeluarga bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga ini kita membahas tentang dinamika hidup berkeluarga. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta sejati, kami telah selesai belajar agama hari ini. Semoga kami dapat membalas kasih-Mu dengan mencintai sesama kami tanpa pamrih, khususnya anggota keluarga kami sendiri, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.